Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope we always in a good situation. Okay. Before continue our lesson, let's saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak di semester genap, melanjutkan materi yang sudah disampaikan Bu Enta. Sekarang ketemu dengan Bu Wince di chapter 1 Reading Fairy Tales, ya, di KD 3.7 dan 4.7, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.7 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales. Kita tahu di dalam bahasa Inggris terdiri dari 5 jenis teks atau kind of text in English, yaitu apa? Ada descriptive text yang menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu, bisa berupa benda, bisa manusia, bisa hewan. Kemudian yang kedua ada procedure text, dengan contoh ada resep atau how to make sesuatu, bagaimana cara melakukan sesuatu, kemudian bagaimana mengoperasikan sesuatu. Kemudian ada narrative text yang nanti kita akan membahas di narrative text-nya. Recount text contohnya ada pada mungkin cerita atau biografi seseorang, pahlawan, kemudian pengalaman pribadi. Yang terakhir ada report text biasanya pelaporan. Nah, materi kita sekarang adalah narrative text. Yang kita ketahui di sini, narrative text is a story or a spoken or written account of connected event. Yaitu narrative text adalah cerita atau tulisan dari peristiwa yang berhubungan atau yang berurutan, ya. There are many kinds of narrative text, including terdiri dari ada beberapa jenis teks naratif di sini. Terdiri dari ada legend, yaitu legenda, fables, folktales, short stories, ballads, epic, and fairy tales. Di sini ada fabel, ada cerita pendek, ada balada, ya. Nah, selanjutnya kita akan lebih dalam mempelajari tentang narrative text. Narrative text di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada the text organization atau generic structure dari narrative text. Ada orientasi, complication, resolution, code, and reorientation. Orientasi ini yaitu mengenalkan karakter dari cerita itu atau karakter dari yang ada di cerita itu. Bisa menerangkan waktunya, tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi menceritakan, mengenalkan di mana, siapa, kapan, ya. Kemudian ada complication, yaitu a series of events in which the main character face problem and attempt solve. Jadi di sini adalah seri-seri dari atau bagian-bagian dari masalah cerita, bagian-bagian dari suatu munculnya masalah pada karakter teks, karakter pemainnya. Masalahnya mulai timbul di complication-nya. Kemudian ada resolution. Resolution adalah akhir dari penyelesaian masalah. Jadi yang pertama yaitu mengenalkan
karakter dari seseorang, menunjukkan waktunya, tepatnya di mana, kapan peristiwanya, komplikasinya itu di peristiwanya, problemnya muncul, kemudian resolusinya adalah menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada code. Code di sini yaitu giving additional information from in the end of the story. Di sini code-nya adalah memberikan informasi dari akhir cerita itu. Ini biasanya jarang muncul. Ya, biasanya kalau kita mengenal naratif teks itu ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Tapi ada code bisa dimasukkan. Yang terakhir yaitu reorientation. Common operation from the writer, sometimes containing message or moral value from the text optional. Jadi reorientasinya adalah saran, ya. Saran dari penulisnya tentang sesuatu yang ada di dari akhir di cerita itu. Bisa pesan moralnya, atau menunjukkan akhir dari cerita itu bagian-bagiannya yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita itu. Kemudian dari bagian dari naratif teksnya ada language features. Language feature atau kebahasaan yang dipergunakan di sini yang pertama yaitu partisipannya, individualnya, khusus dari individunya, orangnya, ya. Yang kedua menggunakan proses action verb. Action verb yaitu kata kerja. Yang ketiga menggunakan relational process and mental process. Di sini kita contohnya ada di verb 2, when, live, what, slept. Jadi proses dari material prosesnya pada teks, pada cerita, dalam cerita itu. Yang keempat menggunakan past tense, menggunakan tenses past tense, yaitu di verb berapa? Past tense-nya masih ingat? Verb 2. Nanti kita akan membahas lagi di past tense-nya biar untuk pengingat, ya. Yang keenam temporal circumstance. Nah, di sini menjelaskan waktu. One day, once upon, long ago, thousand years ago. Nah, suatu hari, zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu. Nah, itu cerita dari cerita naratif teksnya itu ada di situ masuk. Yang terakhir menggunakan circumstance of place, yaitu biasanya menunjukkan tempat di castle, di hutan, di istana, atau di mana tempatnya itu dan sebagainya. Ini adalah materi dari naratif teksnya. Saya harap bisa difahami, ya. Nah, sekarang kita menginjak di exercise-nya. Ini adalah salah satu contoh dari naratif teks. Kamu perhatikan di sini ada once. Nah, ini dari contoh dari orientasi. Nah, bocorannya ini. Tugasnya yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cerita Two Travelers and a Big Tree. Hanya sedikit kok, ya. Nah, yang kedua, mention of generic structure. Generic structure-nya yang mana? Mana orientasinya, mana resolusinya, mana komplikasinya, mana code dan reorientasinya, ada bagian-bagiannya. Oke. Yang terakhir dikerjakan di buku tulis. Nanti insya Allah kalau kita bisa bertemu nanti akan dicek tulisannya, catatannya. Saya harap semuanya tetap punya catatan, ya. Jangan lupa ini masih pertemuan yang pertama tentang naratif teks. Saya kira cukup di sini penjelasan Bu Wince tentang naratif teksnya di pertemuan yang pertama. Saya harap ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. I hope this is useful for you. Diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.